Hai guys, dilansir dari kontan.co.id pada bulan Februari lalu, kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia termasuk Indonesia dari dalam daftar negara berkembang. Artinya, di mata Amerika, Indonesia sudah menjadi negara maju. Sebenarnya, apa sih ciri-ciri suatu negara bisa dikatakan negara maju? Apa benar Indonesia sudah pantas mendapat predikat negara maju? Yuk simak video ini sampai habis. Di dunia ini, negara terbagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Hal tersebut dinilai dari berbagai sektor. Yang pertama dari sektor ekonomi misalnya. Di negara maju, pendapatan PDB per kapitanya di atas 12.000 US dollar per tahun. Sedangkan di negara berkembang, pendapatan PDB per kapitanya di bawah 12.000 US dollar per tahun. Indonesia sendiri pada tahun 2019, PDB per kapitanya hanya mencapai 4.174 US dollar. Yang kedua, di negara maju, mayoritas penduduknya bekerja di sektor industri dan teknologi atau bekerja di bidang jasa. Tapi bukan berarti mereka tidak mengelola sektor lain seperti pertanian. Negara maju seperti Jepang contohnya, teknologi pertaniannya sudah sangat maju dan modern. Sedangkan di negara berkembang, mayoritas penduduknya bermata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan banyak lainnya. Yang ketiga, di negara maju, komoditas ekspornya berupa barang-barang industri, sedangkan di negara berkembang, komoditas ekspornya berupa bahan-bahan baku industri, seperti hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan. Yang keempat, di negara maju terdapat keseimbangan antara lapangan pekerjaan dan para pencari kerja, dalam arti tingkat penganggurannya sangat rendah. Sedangkan di negara berkembang, lapangan pekerjaannya masih sedikit, yang berarti tingkat penganggurannya masih sangat tinggi. Yang kelima, pertumbuhan penduduk di negara maju sangat rendah. Itu dikarenakan pemerintahnya menyarankan agar setiap keluarga hanya memiliki 2 orang anak. Di negara berkembang, pertumbuhan penduduknya masih sangat tinggi dari tahun ke tahun. Yang keenam, dinilai dari fasilitasnya. Negara maju memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Itu dibuktikan dengan fasilitas rumah sakit yang lengkap dengan menggunakan teknologi yang canggih, serta pendidikan dengan memiliki kualitas pengajar yang baik. Di negara berkembang sendiri, fasilitasnya masih belum cukup memadai, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Itu dibuktikan dengan banyaknya warga di negara berkembang yang harus berobat sampai ke luar negeri. Berikut contoh-contoh negara maju dan negara berkembang. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja perbedaan antara negara maju dan negara berkembang? Tergolong di negara manakah Indonesia? Tulis jawaban kalian ya di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. See you next time!